Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jaflin Dewa Fatona, Muhammad Dwi Asidiki, Hamiyah Al-Islam, Edi Susanto, dan Dwi Nugroho Prasetya akan membawakan materi tentang sumber daya manusia di Indonesia dalam sektor agribisnis. Gambaran umum pekerja sektor pertanian Indonesia. Biodiversity darat Indonesia merupakan terbesar nomor 2 di dunia setelah Brazil. Sedangkan bila termasuk biodiversity laut, maka Indonesia merupakan yang terbesar nomor 1 di dunia. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Terus, lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi kesediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006, memperlihatkan bahwa total luas darat Indonesia adalah sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar dan merupakan kawasan budidaya, dan 67 juta hektar sisanya merupakan kawasan lindung. Dari luas kawasan budaya yang berpotensi untuk real pertanian seluas 101 juta hektar meliputi lahan basah seluas 25,6 juta hektar, lahan yang kering tanaman semusim 25,3 hektar, dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Dinamika penyerapan dan produktivitas tenaga kerja secara umum merupakan penyerapan tenaga kerja secara nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selama periode 2004 sampai 2013, jumlah tenaga kerja yang terserap adalah 96,95 juta jiwa per tahun 2004, menjadi 116,40 juta jiwa pada tahun 2013, atau dengan laju penyerapan sebesar 1,85% per tahun. Angka laju penyerapan tenaga kerja ini relatif lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, yaitu sekitar 1,45% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada periode tahun 2004 hingga 2013 rata-rata sekitar 5,80 per tahun telah mampu menyerap tambahan angkatan kerja. Kecenderungan ini juga konsisten dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka, yaitu dari 9,46% pada tahun 2004 menjadi 5,82% per tahun 2014. Perpindahan tenaga kerja pertanian ke non pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Hasil kajian tercoret 2012 menunjukkan bahwa ada 5 kelompok faktor yang mempengaruhi keputusan untuk pindah pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, yaitu 1. Karakteristik individu seperti umur, pendidikan, dan pengalaman, gender status, perkawinan, dan suku bangsa. Kedua, karakteristik keluarga, yaitu jumlah anak, umur anak, dan ukuran keluarga. Terus yang ketiga itu karakteristik usaha pertanian, ukuran penguasaan lahan, ukuran usaha tani, output pertanian, sistem usaha tani, dan produktivitas pertanian. 4. Karakteristik finansial, seperti pendapatan di luar pekerjaan, subsidi pertanian, pemanfaatan sosial, dan lain-lain. Ada kelima itu karakteristik lokasi dan pasar tenaga kerja, yaitu tingkat penerapan tenaga kerja, akses terhadap pekerjaan, terus kepadatan penduduk, dan urbanisasi dan lokasi wilayah. Penyerapan dan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. Sektor pertanian dalam arti luas pada periode 2004-2014 menyerap sekitar 35-45% dari angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian secara luas terdapat
Dibedakan lagi dengan jumlah pekerjaan subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultural, dan subsektor perkebunan dan subsektor peternakan. Grafik menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan menyerap sebagian besar tenaga kerja pertanian, yaitu 54,73% di tahun 2007, namun turun menjadi 85% pada tahun 2011. Kedua adalah subsektor perkebunan, yaitu 28,48% pada tahun 2007, naik menjadi 33% pada tahun 2011. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di subsektor perkebunan ini diduga erat kaitannya dengan semakin berkembangnya investasi pada subsektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Terus subsektor peternakan merupakan subsektor yang menyerap tenaga kerja terbesar ketiga, yaitu naik dari 9,89% pada tahun 2007 menjadi 11,51% pada tahun 2011. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di subsektor peternakan ini diduga erat kaitannya dengan perkembangan produksi hasil peternakan, utama peternakan unggas. Daya manusia Indonesia di sektor agribisnis. Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kebutuhan manusia. Karenanya, hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak asasi manusia. Kebutuhan pangan penduduk Indonesia akan turun meningkat pada waktu mendatang. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 236 juta jiwa. Hal ini akan terus meningkat pada setiap tahunnya sebesar 1,36%. Maka akan dibutuhkan pangan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedaulatan pangan Indonesia. Sejak World Food Summit pertama pada tahun 1996 di Roma, para petani telah menyampaikan bahwa hanya dengan diwujudkannya kedaulatan panganlah di dunia mampu untuk menghapuskan kelaparan, sekaligus menghapuskan kemiskinan di pedesaan. Konsep kedaulatan pangan pertama kali diperkenalkan oleh organisasi petani Indonesia bernama El-Avia Compenesia pada World Food Summit WFS tersebut. Pada November 1996 di Roma, Italia, konsep kedaulatan pangan banyak diadopsi berbagai elemen gerakan sosial di seluruh dunia. Mereka mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi berdasarkan produksi yang berskala kecil dan menengah. Administratur SP tahun 2008. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dan kekuatan pasar tradisional. Terdapat 7 persyaratan utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, yaitu yang pertama adalah pembaruan agraria, 2 adanya hak akses rakyat terhadap pangan, 3 penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 4 pangan untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan, 5 pembatasan penguasaan pangan oleh koperasi, 6 melarang penggunaan pangan sebagai senjata, 7 pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijaksanaan pertanian. Daya manusia pertanian Indonesia. Pada tahun 2004, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 40 juta jiwa lebih, dengan jumlah penduduk sekitar 93 juta jiwa lebih. Yaitu angka itu meningkat pada tahun 2009, 43 juta lebih yang bekerja di sektor pertanian, dan jumlah penduduk itu sebesar 104 juta jiwa
dalam jumlah penduduk. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi sumber daya manusia pertanian Indonesia. Berdasarkan data statistik tahun 1999 dan 2002, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian menduduki urutan terakhir sebesar 6,923 dibandingkan produktivitas tenaga kerja menurut lapangan usaha yang lain. Berdasarkan indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan petani, produktivitas tenaga kerja yang diukur sebagai nilai PDB per tenaga kerja di sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa rasio pendapatan tenaga kerja sektor pertanian atau non-pertanian sangat rendah, yakni hanya 0,23, mengungkapkan bahwa mutu sumber daya manusia agribisnis Indonesia dalam era otonomi daerah ini masih terdapat kendala yang mendalam. Dalam hal ini, yaitu sikap mental yang menghambat, terutama dalam hal sikap malas, enggan, lamban, masah bodoh, dan tidak peduli, suka menunda, kerja asal jadi, iri, dan deki. Selanjutnya yaitu pengelolaan SDM pertanian untuk menunjang kedaulatan pangan. Pembinaan sumber daya manusia pada sektor pertanian saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya ketertinggalan Indonesia dalam hal mutu sumber daya manusia, terutama pembinaan mutu SDM. Tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global, di mana kondisi tersebut akan mendorong semakin tingginya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian antar negara. Pembinaan unsur intuisi merupakan kombinasi antara unsur kognisi, psikomotor, serta efek yang dimilikinya. Intuisi merupakan suatu kemampuan mutu SDM yang bersumber dari keyakinan diri dan dapat mempengaruhi tindakan-tindakan manusia, terutama tindakan arif dan bijak dalam melihat peluang dan kesempatan bisnis. Dengan rendahnya kualitas pelaku utama pembangunan pertanian yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, diperlukannya upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui penyuluhan dan pelatihan pendidikan formal bagi putra-putri petani. Petani sebagai salah satu pelaku utama dalam pembangunan pertanian memerlukan kemampuan yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan untuk mengantisipasi berbagai perubahan strategi baik di tingkat lapang, nasional maupun internasional. Petani memerlukan penyesuaian substansi materi penyuluhan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, global warming, persaingan global, atau perubahan lingkungan, baik lingkungan alam ataupun sosial maupun budaya. Selanjutnya yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh petani dan pelaku usaha diindikasi dengan 4. Yang pertama adalah adanya kelembagaan tani seperti Poktan, Gapoktan yang mandiri, kuat dan berbadan hukum koperasi LKM. Yang kedua yaitu jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan data dan informasi. Dan yang terakhir yaitu jumlah petani yang bergabung dalam jejaring kerja dan kerjasama atau kemitraan usaha. Kondisi di mana pelaku utama pembangunan pertanian telah berusia lanjut, perlu adanya kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dan sekaligus mencegah second lost generation. Membutuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperkenalkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tani, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya golongan muda, dan melakukan produksi di tingkat on-farm dan off-farm. Mengingat ciri dari agribisnis ialah adanya produktivitas dan efisiensi yang tinggi, maka usaha tani yang layak diterapkan menggunakan pola samparan. Beberapa petani bergabung membentuk kelompok tani, menyatukan lahannya untuk mengusahakan komoditi tertentu yang telah diketahui memiliki prospek pasar yang cerah. Dengan demikian petani harus siap baik secara fisik ataupun mental. Untuk itu diperlukannya bimbingan dan penyuluhan yang intensif. Dengan kesiapan pelaku utama pertanian baik dari unsur kognitif, psikomotorik, afeksi,
dan institusi. Diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian yang berimplikasi pada terwujudnya kedaulatan pangan. Konsep kegiatan agribisnis adalah suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, mengolah hasil, pemasaran, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Secara konsepsional, sistem agribisnis adalah semua aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis merupakan suatu konsep yang menempatkan kegiatan pertanian sebagai suatu kegiatan yang utuh dan komprehensif, sekaligus sebagai suatu konsep yang dapat menelaah dan menjawab berbagai masalah dan tantangan. Sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Di antaranya, yang pertama subsistem agribisnis hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia atau pupuk, pestisida, obat-obatan, industri agrootomotif atau mesin dan peralatan pertanian, serta industri pendukungnya. Yang kedua, subsistem produksi atau usaha tani, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Yang termasuk ke dalam subsistem usaha tani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha tanaman perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan, dan kehutanan. Yang ketiga, subsistem agribisnis hilir, yaitu berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk awal maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pengolahan serat seperti kayu, kulit, karet, sutra atau jerami, industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya. Yang keempat, subsistem pemasaran, yaitu kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar atau market intelligence. Yang kelima, subsistem lembaga penunjang, yaitu seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, strategi pengembangan agribisnis. Ada beberapa aspek yang dapat ditempuh dalam upaya mengembangkan kegiatan agribisnis. Di antaranya, yang pertama, pengembangan agribisnis seharusnya merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, yaitu dilakukan secara simultan dan harmonis. Tetapi yang sering kita dapatkan selama ini adalah industri pengolahan berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya dari impor. Di sisi lain, peningkatan produksi pertanian tidak diikuti oleh perkembangan industri pengolahan, sehingga perlu adanya pengembangan agribisnis vertikal. Yang kedua, membangun agribisnis adalah membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan komparatif. Artinya bahwa membangun daya saing produk agribisnis melalui transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing, yaitu dengan cara pertama, mengembangkan subsistem hulu dan pengembangan subsistem hilir, yaitu pedalaman industri pengolahan lebih ke pengembangan subsistem hilir dan membangun jaringan pemasaran secara internasional. Yang kedua, pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi. Lalu strategi yang ketiga adalah menjadikan agroindustri sebagai a leading sector. Agroindustri adalah industri yang memiliki keterkaitan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, yang kuat dengan komoditas pertanian. Keterkaitan langsung mencakup hubungan komoditas pertanian sebagai bahan baku atau input bagi kegiatan agroindustri maupun kegiatan pemasaran dan perdagangan yang memasarkan produk akhir agroindustri tersebut. Strategi yang keempat adalah membangun sistem agribisnis melalui industri perbenihan. Industri perbenihan merupakan mata rantai terpenting dalam pembentukan atribut produk agribisnis secara keseluruhan.
Atribut dasar dari produk agribisnis itu seperti atribut nutrisi atau kandungan-kandungan zat-zat nutrisi, dan atribut nilai atau ukuran, penampakan, rasa, aroma, dan sebagainya, serta atribut keamanan dari produk bahan pangan seperti kandungan logam berat, residu pestisida, kandungan racun, itu juga ditentukan pada industri pertanian. Kebijakan pengembangan agribisnis. Pertanian sewaktu dahulu dianggap sebagai upaya sistematis peningkatan produksi dalam subsistem usaha tani budidaya pertanian, baik dilihat dari pembangunan pertanian itu sendiri maupun pengertian pengembangan ekonomi. Pembangunan pertanian diupayakan untuk pengembangan yang utuh dan menyeluruh pada semua aspek ekonomi, yang di dalamnya terkait subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis hilir, serta subsistem jasa penunjang agribisnis pertanian. Paradigma pembangunan pertanian akan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pengembangan sistem agribisnis dan kehutanan yang berdaya saing, berkelanjutan, berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang lestari sesuai dengan fungsinya. Terdapat beberapa pilar yang dapat memperkuat pengembangan agribisnis ini. Pilar pertama, harus adanya penyediaan bibit-bibit pertanian yang tersebar luas sehingga bibit-bibit pertanian dapat dengan mudah diperoleh dan terjangkau harganya oleh para petani, peternak, pekebun, dan pekerja kehutanan yang ada di desa. Pilar kedua, harus menyediakan pupuk pakan dan obat-obatan pertanian maupun ternak sehingga dapat dengan mudah diperoleh dan dijangkau harganya oleh para petani, pekebun, dan pekerja kehutanan di desa. Pilar ketiga, mampu menerapkan teknologi budidaya yang mampu diserap dengan mudah oleh para petani, peternak, pekebun, dan pekerja kehutanan. Bukan hanya itu saja dari ketiga pilar di atas, namun ada yang lebih perlu, yaitu harus mempunyai dukungan kegiatan-kegiatan lain seperti pengembangan kelembagaan usaha dan keterampilan petani, peternak, pekebun, dan pekerja kehutanan, kesehatan lingkungan tanaman dan ternak, peningkatan industri, dan pemasaran hasil pertanian, serta pengembangan wilayah pertanian. Secara umum, sistem agribisnis mencakup subsistem mulai dari pemasok sarana produksi, usaha pertanian, pengelolaan, hingga pemasaran. Maka dari itu, perlunya penunjang eksistensi subsistem agribisnis seperti dukungan penelitian dan pengembangan, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, konsultasi, asuransi, serta regulasi. Dalam upaya pengembangan sistem agribisnis ini diperlukan inovasi teknologi mutlak. Oleh karena itu, terdapat dua model yang harus diperlukan. Satu, model introduksi. Model ini mengakomodasi inovasi teknologi yang memerlukan rancangan model agribisnis yang baru. Yang kedua, model renovasi. Model ini merupakan hasil penyempurnaan dari model agribisnis yang ada sehingga mencerminkan suatu revitalisasi inovasi. Kebijakan pengembangan agribisnis pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling berhubungan seperti berikut. A. Potensi, kendala, dan peluang pengembangan. Dalam aspek ini akan menggunakan analisis SWOT yang mana akan diawali dengan mengidentifikasi lokasi kasus dari sisi aspek kekuatan dan kelemahan untuk faktor internal serta peluang dan ancaman untuk faktor eksternal. Identifikasi faktor internal. Nah, faktor ini mencakup ketersediaan tenaga kerja, penguasaan lahan usaha, penguasaan modal usaha, produksi, pemasaran, kelembagaan sosial, dan kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu, aspek kekuatan akan lebih tinggi sedikit dari aspek kelemahan sebab potensi kekuatan internal yang cukup besar bagi wilayah setempat untuk pengembangan agribisnis. Identifikasi faktor eksternal. Identifikasi faktor eksternal ini meliputi kependudukan, kondisi sarana dan prasarana, kondisi ekonomi, akses ke sumber modal, posisi tawar petani, introduksi teknologi, pembinaan oleh petugas, perusahaan mitra, kebijakan otonomi daerah, serta liberalisasi ekonomi. Hasil identifikasi ini menunjuk bahwa aspek peluang lebih tinggi sedikit dari aspek ancaman. Oleh karena itu, wilayah perkebunan memiliki potensi dukungan peluang relatif besar dalam pengembangan agribisnis pertanian dibanding faktor ancaman. B. Analisis strategi pengembangan. Ada beberapa inovasi pengembangan agribisnis ini yaitu A. Produksi. Di sini mempunyai sekolah lapang pengendalian hama penyakit terpadu SLPHT, teknik peremajaan tanaman, penyediaan sumber entris,
analisis rekomendasi pemupukan, dan perbaikan sistem drainase. B. Diversifikasi. Maksudnya, inovasi membutuhkan teknik dan sistem integrasi tanaman dan ternak, serta introduksi bibit unggul tanaman potensial. C. Pasca panen. Maksudnya, memerlukan inovasi seperti perbaikan teknologi pasca panen untuk pengeringan dan serta teknologi pengolahan. D. Pemanfaatan limbah. Nah, di sini memerlukan inovasi seperti teknologi pengolahan limbah untuk pupuk dan pakan. E. Sarana dan prasarana. Di sini harus ada proses pembangunan jalan usaha tani, jalan poros desa, dan jembatan yang bertujuan untuk mempercepat inovasi. Dan yang terakhir, kelembagaan. Nah, di kelembagaan ini harus memerlukan pembinaan kelompok yang berkelanjutan, pola kemitraan, dan penguatan lembaga pemasaran petani. C. Langkah operasional kebijakan pengembangan. Langkah ini akan melibatkan secara aktif partisipasi beberapa pihak seperti kelompok tani sebagai sentral atau fokus kegiatan, Prima Tani sebagai program inti, serta pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unsur penunjang. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. A. Prima Tani. Prima Tani merupakan suatu model pengembangan agribisnis sepadu antara penelitian, penyuluhan, agribisnis, dan pelayanan pendukung yang berbasis inovasi teknologi dalam suatu kawasan laboratorium agribisnis. Prinsip yang digunakan ialah build, operate, and transfer, yang mana artinya itu bahwa model inovasi yang diperkenalkan dan dimasyarakatkan merupakan sesuatu yang baru. Sifatnya masih introduksi awal untuk selanjutnya diestafetkan kepada institusi teknis yang melaksanakan program pengembangan dalam skala luas. Implementasi Prima Tani melalui beberapa tahap, yaitu 1. Perencanaan dan sosialisasi kegiatan. 2. Implementasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pembentukan laboratorium agribisnis, unit industri agribisnis, dan sistem usaha tani, intensifikasi serta disertifikasi. 3. Supervise, monitoring, dan evaluasi. 4. Pengorganisasian. 5. Koordinasi. 6. Pembinaan. Dan 7. Permasalahan. B. Kelompok tani. Organisasi ini memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Akibatnya, kelompok tani sering berakhir seiring selesainya kegiatan program. Sehubung dengan itu, eksistensi kelompok tani harus dilandasi oleh prinsip partisipatif. Kelompok tani ini juga dibentuk oleh petani itu sendiri, sementara pihak luar hanya berperan sebagai fasilitator. C. Pemerintah daerah. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pihak pemerintah setempat memiliki peran yang lebih besar dalam memajukan daerahnya. Oleh karena itu, pengembangan agribisnis pertanian merupakan salah satu peluang untuk memajukan daerah setempat. Instansi-instansi terkait seperti Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, atau DPRD setempat dapat dianggap sebagai lembaga yang semestinya bisa berpartisipasi dalam implementasi langkah operasional pengembangan agribisnis ini. Nah, studi kasusnya tentang petani kentang di Jawa Barat. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 51% petani kentang berpartisipasi di lahan melalui penyewaan lahan, dan baru 4% petani yang mampu melakukan pembelian lahan. Maka juga diantaranya ada yang melakukan penjualan lahan sebanyak 99%, sedangkan petani yang tidak aktif berpartisipasi di pasar lahan sebanyak 36%. Petani yang menguasai lahan antara 0,5 sampai dengan 1 hektar jumlahnya paling banyak, yaitu 33%. Sedangkan petani guram jumlahnya mencapai 23%. Terjadi peningkatan luas penguasaan lahan pada petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar, tetapi mereka jumlahnya tetap. Selain itu, total luas lahan sewa juga mengalami penambahan. Partisipasi petani terhadap lahan sebaiknya ditingkatkan melalui dukungan dari berbagai pihak pada pengembangan faktor-faktor yang dapat meningkatkan tingkat keuntungan usaha tani. Pertama, untuk meningkatkan produktivitas dapat ditempuh dengan banyak pusat pembibitan yang dibangun dengan memerintah dan memberi inisiatif bagi pihak swasta yang melakukan perkembangan pada bidang tersebut. Kemudian pemerintah
dan memberikan insentif bagi pihak swasta yang melakukan pengembangan pada bidang tersebut. Kemudian pemerintah juga perlu untuk mengalokasikan dana lebih banyak bagi penelitian serta pengembangan pestisida tepat guna yang harganya lebih murah. Selanjutnya, upaya yang untuk meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah pengolahan kentang sangat diperlukan. Pemberian kredit dalam bentuk saprodi yang sistem terkontrol perlu juga diberikan pada petani yang mampu menyewa lahan dan pengalaman usahanya lebih lama. Demikian juga halnya dan pemeliharaan dan pembangunan baik penampungan air permanen akan sangat membantu keberhasilan usaha tani jangka panjang. Diharapkan dapat meningkatkan peluang dalam memperluas lahan yang dikuasainya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.